Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, dan sumber daya buatan. Kedua, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tiga, pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Istilah lain tentang lingkungan hidup yang keempat adalah daya tampung lingkungan hidup, di mana kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Yang kelima adalah pelestarian daya tampung lingkungan hidup, di mana rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya. Komponen lingkungan hidup terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama yaitu unsur fisik. Unsur fisik terdiri dari beberapa bagian. 1. Tanah. Tanah merupakan unsur fisik lingkungan yang fungsinya sebagai media untuk mampu mendukung pertumbuhan tanaman. Kedua, iklim. Iklim adalah rata-rata keadaan cuaca dalam waktu yang cukup lama, minimal 30 tahun yang sifatnya tetap. Yang ketiga, air. Air adalah zat cair yang mana pada kondisi standar tidak memiliki rasa, bau, maupun warna. 4. Energi matahari. Energi matahari merupakan sumber tenaga yang membantu proses terjadinya evaporasi dan transpirasi. 5. Angin. Angin adalah gerakan massa udara. Parameter tentang angin yang biasanya dikaji adalah arah dan kecepatan anginnya. 6. Suhu udara. Suhu udara juga dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat memperkirakan dan menjelaskan kejadian dan penyebaran air di muka bumi. Komponen tanah sangat erat kaitannya dengan makhluk hidup. Terbukti kelangsungan hidup manusia diantaranya tergantung dari tanah. Komponen iklim. Iklim merupakan faktor yang mempengaruhi aktivitas manusia dalam lingkungannya. Iklim yang ekstrim dapat menjadi pembatas bagi aktivitas manusia. Perubahan cuaca di satu sisi, suhu yang ekstrim dapat menjadi pembatas bagi manusia. Komponen air. Daur hidrologi yaitu perjalanan air dari permukaan laut ke atmosfer, kemudian ke permukaan bumi dan kembali ke laut. Komponen energi matahari. Energi matahari bagian penting dalam mempertahankan berlangsungnya daur hidrologi dan dapat mempengaruhi terjadinya perubahan iklim. Komponen angin. Kecepatan angin penting karena dapat menentukan besarnya kehilangan air melalui proses evapotranspirasi dan mempengaruhi kejadian-kejadian hujan di permukaan bumi. Komponen suhu udara. Suhu juga dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat memperkirakan dan menjelaskan kejadian dan penyebaran air di muka bumi. Komponen lingkungan hidup yang kedua adalah unsur hayati. Unsur hayati dibagi menjadi dua, yaitu pertama vegetasi. Pengaruh vegetasi terhadap pembentukan tanah ditentukan oleh jenis, kerapatan tumbuh-tumbuhan, susunan akar, dan yang kemungkinan akan menciptakan iklim mikro. 2. Manusia.
Dalam Ekologi Manusia yang dikemukakan oleh Rambo tahun 1981 yang menyatakan bahwa sepanjang sejarah manusia di dalam alam lingkungannya membentuk tahapan-tahapan sesuai dengan kemampuannya. Tahapan-tahapannya ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan deterministik, yaitu manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan fisiknya. Kedua, pendekatan posibilisme, yaitu manusia mempengaruhi lingkungan fisiknya. Yang ketiga, pendekatan probabilisme, yaitu manusia dan lingkungan saling mempengaruhi. Yang keempat, pendekatan ekologi budaya, yaitu kebudayaan menjadi perantara manusia dan lingkungan. Yang kelima, pendekatan adaptif dinamika, yaitu manusia memilih sumber daya berdasarkan pertimbangan analisis lingkungan dinamik. Komponen lingkungan hidup yang ketiga adalah unsur budaya. Lingkungan budaya merupakan abstraksi yang berwujud nilai, norma, gagasan, dan konsep dalam memahami dan menginterpretasikan lingkungan. Dalam hubungannya dengan lingkungan, manusia disebut makhluk yang bebas lingkungan, karena secara kodrati kondisi fisikal manusia tidak dapat beradaptasi dengan segera dan memanfaatkan lingkungan secara langsung dan pasti berdasarkan kebutuhan manusia. Unsur budaya dalam lingkungan hidup adalah sistem nilai, gagasan, keyakinan yang dimiliki manusia dalam menentukan perilakunya sebagai makhluk sosial. Unsur budaya dikembangkan manusia dalam memenuhi kebutuhan